Assalamualaikum, hello guys, welcome to my YouTube channel. Saya Mastura. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hukum bisnis syariah. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasannya, kalian jangan lupa tekan like, subscribe, dan share link sebanyak-banyaknya ya. Mari kita lanjut. Bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Sedangkan hukum bisnis syariah sendiri adalah kumpulan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jual beli, perdagangan, dan perniagaan di Indonesia, baik dalam peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia, dan lain-lain. Nah, fungsi hukum bisnis syariah di sini saya buat ada dua ya. Yang pertama sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Yang kedua, untuk mewujudkan konsep adil dan ihsan dalam praktik dan transaksi bisnis. Ada 5 sumber hukum bisnis syariah, yaitu yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa ayat yang menunjukkan tentang hukum bisnis syariah. Yang kedua, ada Al-Hadis. Al-Hadis, di sini ada satu hadis yang saya ambil contohnya, yaitu pedagang yang dapat dipercaya adalah pedagang yang senantiasa berkata jujur sebagaimana para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Yang ketiga, ada ijma. Saya ambil ijma ulama tentang haramnya riba. Selain itu, sebagai pedoman bisnis syariah Indonesia, Dewan Syariah Nasional atau DSN telah mengeluarkan beberapa fatwa tentang praktik bisnis dan ekonomi syariah di Indonesia. Yang keempat, ada ijtihad. Ijtihad ini terus diperlukan karena terjadinya perkembangan masyarakat yang terus berubah dan adanya kasus-kasus baru yang harus disikapi oleh para mujtahid dalam rangka memberikan jawaban hukumnya. Yang kelima, ada prinsip-prinsip hukum lainnya. Saya ambil ini, yang pertama ada istihsan, yang kedua ada maslahah, yang ketiga ada istishab. Apa sih kelebihan bisnis syariah dibanding dengan bisnis konvensional yang lainnya? Nah, dibandingkan dengan bisnis kapitalis, bisnis Islami lebih memperhatikan konsumennya. Yang kedua, dalam kaitannya dengan hak untuk melakukan praktik bisnis, Islam telah menempatkan manusia pada posisi yang proporsional. Nah, karakteristik hukum bisnis syariah selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah, memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram, mengimplementasi aturan secara syar'i, dan tidak hanya berorientasi pada dunia, namun juga pada akhirat. Bagaimana sumber hukum dengan hukum bisnis syariah? Nah, sumbernya untuk mengatur tentang reaksi dan tindakan yang muncul dari suatu reaksi tersebut. Jadi, keduanya ditempatkan sangat berbeda dari hukum. Nah, dalam hal ini berdampak pada penanganan suatu hukum, dan keduanya yang hanya dilakukan pada pengadilan berdata. Apa saja sih yang diatur dalam hukum bisnis Islam? Kalian pasti pada bertanya-tanya kan? Nah, yang diatur dalam hukum bisnis Islam itu memiliki ruang lingkup yang luas dan telah diatur dalam undang-undang, di mana ruang lingkupnya bisnis mencakup beberapa hal seperti bentuk badan usaha, kegiatan jual beli itu termasuk ekspor dan impor, investasi, ketenaga kerjaan, dan lain-lainnya. Nah, saya kasih contoh di sini. Kita bisa berbisnis syariah yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada busana muslim, kosmetik halal, kuliner halal, salon syariah, travel haji dan umrah, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita terapkan itu yang mudah berbisnis.